Dinamika perkembangan tafsir sangat variatif karena tafsir merupakan hasil kreativitas manusia yang terus berkembang. Penafsiran ayat Al-Quran dilakukan untuk memahami pesan Tuhan dalam nilai moral dan etika Islam. Para ulama Indonesia bersaing dalam menciptakan karya tafsir dengan menggunakan berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Melayu, Jawa, dan Sunda. Setiap karya tafsir memiliki ciri khas penafsiran yang berbeda. Meskipun demikian, di era modern, banyak orang yang masih kurang familiar dengan kitab tafsir. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap penafsiran Al-Quran, berikut adalah beberapa cendekiawan Muslim Indonesia di era modern beserta karya tafsirnya. 1. Soleh Darat memiliki tafsir, namanya tafsir Faidur Rahman. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Soleh bin Umar As-Samaroni atau kerap disapa Mbah Kiai Haji Soleh Darat. Ia merupakan seorang ulama yang hidup pada akhir ke-19. Lahir di Kedung Jemplung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1820 Masehi dan wafat pada hari Jumat 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi serta dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota Semarang. Beliau mendalami ilmu agama sejak kecil, dibimbing oleh sang ayah, yakni Kiai Umar bin Tasmin. Kiai Soleh Darat juga berguru dengan sejumlah kiai yang ada di pantai utara Jawa, bahkan sampai menuntut ilmu ke Haramain. Dengan kemampuannya, beliau telah berjasa dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa. Kiai Soleh Darat banyak berkiprah di masyarakat dengan berdakwah. Dakwahnya baik secara lisan maupun lewat goresan tintanya atau karya-karya kitab-kitab yang beliau torehkan. Salah satu karya Kiai Soleh Darat yakni Tafsir Faidur Rahman. Dalam penulisan tafsirnya, Kiai Soleh Darat menggunakan aksara pegon. Nah, pegon ini merupakan sebuah teks berbahasa Jawa yang ditulis dalam huruf atau aksara Arab. Menggunakan bahasa Jawa yang sehari-hari dipakai, maka tafsir ini mudah untuk dimengerti dan diterima oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Jawa. Corak penafsiran yang digunakan Kiai Soleh Darat adalah corak fikih dan tasawuf. 2. Nawawi Al-Bantani, Tafsir Marah Labid. Nawawi bin Umar bin Arabi adalah nama asli dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lahir di desa Tanara, Tirtasa, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Syekh Nawawi mulai belajar ke Mekah sejak usia 15 tahun. Setelah menghabiskan usia puluhan tahun belajar di Mekah, Syekh Nawawi kembali ke Tanara, Banten. Keahliannya selama belajar di Mekah ia sebarkan kepada masyarakat Jawa di berbagai kalangan. Dalam berdakwah pun banyak rintangan yang dialaminya. Salah satunya Syekh Nawawi selalu diawasi dan diberikan hambatan besar oleh kolonial Belanda. Hal tersebut tentu saja membuat Syekh Nawawi merasa tidak nyaman berada di Indonesia. Tidak lama kemudian, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali belajar ke Mekah. Karya Syekh Nawawi di bidang tafsir adalah melahirkan tafsir Marah Labid lil Kashi makna Quran Majid yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Tafsir ini menggunakan sistem penulisan yang lebih modern untuk menghiasi perkembangan tafsir di dunia Islam pada abad ke-19. Corak yang digunakan dalam tafsir Marah Labid adalah corak penafsiran fiqh dan tasawuf.
3. Buya Hamka, pengarang tafsir Al-Azhar, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Hamka, dilahirkan di Tanah Siroh, Desa Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari tahun 1908 Masehi atau 14 Muharram 1326 Hijriah. Ia dikenal sebagai tokoh Islam Indonesia, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik yang mempunyai jasa besar bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dunia Islam yang ada di Indonesia. Beberapa anugerah tingkat nasional dan internasional yang pernah diterima oleh Hamka yaitu Anugerah Kehormatan Ustadziyah Fakhriyah atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar tahun 1958 dalam rangka penghormatan untuk perjuangannya terhadap syiar Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 dalam rangka pengabdiannya, pengembangan kesusastraan, serta penghargaan lainnya. Karyanya dalam bidang tafsir yaitu Tafsir Al-Azhar dinamakan Al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini merupakan ide dari Syekh Mahmud Shaltut dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual dapat tumbuh di Indonesia. Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan peradaban Islam untuk perkembangan tafsir di Nusantara. Corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar adalah adab al-ijtimai. Keindahan bahasa Melayu disajikan berdasarkan konteks sosial masyarakat saat itu. Hal ini dilakukan agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat Indonesia. 4. Quraisy Shihab atau Tafsir Al-Misbah, lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 dengan nama lengkap Muhammad Quraisy Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Benih-benih kecintaannya kepada Al-Quran mulai tumbuh sejak dini. Dan pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk mengenyam pendidikan di sana. Ia menjadi seorang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Setelah kembali di Indonesia, ia dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan antara lain yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat sejak tahun 1984 dan Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7 pada tahun 1998 dan lain-lainnya. Salah satu karyanya yang sangat terkenal saat ini adalah Tafsir Al-Misbah. Latar belakang lahirnya tafsir ini adalah untuk membumikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagi Quraisy Shihab, Al-Quran tidak hanya bacaan belaka, akan tetapi bacaan tersebut hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan, pemahaman, dan penghayatan yang dapat melahirkan sikap tazakkur dan tadabbur. Karya tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, sehingga secara mudah dapat dipahami oleh masyarakat. Corak penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah adalah lugawi dan adab al-ijtimai. 5. Muhammad Emon Hasim, Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun. Muhammad Emon Hasim dilahirkan di Kampung Bang Bayung Kidul, Desa Ciwerih, Kecamatan Cipaku, Kawali, Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 1916. Muhammad Emon Hasim dikenal sebagai guru, penulis tafsir, dan sosok yang baik serta bijaksana. Hasil dari masa belajarnya, baik dari pendidikan formal dan informal, Muhammad Emon Hasim berhasil membuahkan beberapa karya, salah satunya yaitu Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun. Tafsir ini menggunakan bahasa Sunda agar mudah dipahami dan diterima orang Sunda. Latar belakang lahirnya tafsir ini adalah keinginannya untuk memelihara bahasa Sunda. Dorongan untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam dan menyampaikan pesan Al-Quran yang didapat kepada masyarakat.
menggunakan corak adab al-ijtimai dalam penafsirannya. Hasyim memberi ilustrasi peristiwa di masyarakat yang relevan dengan ayat sehingga terasa lebih aktual dan populer pada masanya. Demikian 5 tokoh tafsir di dunia Islam yang berasal dari Indonesia, dan perlu untuk kita ketahui, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kita yang mempunyai keinginan mempelajari kitab tafsir.